Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Ya, halo rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali ya ke channel Gubuk Sains. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan, itu part 2 tentang peranatan nuklir. Mohon maaf sebelumnya, karena beberapa pekan ini memang channel Gubuk Sains ada kendala teknis, jadi baru bisa menampilkan video kembali. Tapi next mudah-mudahan bisa menampilkan kembali video secara rutin. Juga kepada teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan, kemudian kelancaran dalam segala aktivitasnya, meskipun bekerja dalam rumah, dari rumah ya, work from home ataupun yang di luar, tetap jaga kesehatan. Dan semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kita berharap jadwal SKB mudah-mudahan bisa dapat keluar atau minimal bocoran dari Kemenpan RB atau instansi yang bersangkutan. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Nomor 1, pada hakikatnya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan kehidupan umat manusia serta kelestarian lingkungan hidup. Perkembangan iptek nuklir juga telah berkembang pesat dewasa ini dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia yang pemanfaatannya diarahkan untuk A. Maksud damai, B. Penciptaan teknologi canggih, C. Penyediaan energi utama, D. Pemanfaatan teknologi pendukung nuklir, atau E. Penciptaan lapangan kerja. Maka jawabannya adalah A. Ya, dan pembahasannya, perkembangan iptek termasuk iptek nuklir telah demikian pesat dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia yang pemanfaatannya itu diarahkan untuk maksud damai. Oke, nomor 2. Peranatan nuklir wajib mendayagunakan perangkat nuklir, meningkatkan keterampilan atau keahlian, profesionalisme, dan menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan integritas. Wajib bekerja secara terencana, sistematik, dan taat mengikuti kaidah ilmiah. Beberapa hal di atas itu termasuk A. Petunjuk teknis peranatan nuklir, B. Hak seorang peranatan nuklir, C. Kode etik peranatan nuklir, D. Tugas utama peranatan nuklir, atau E. Pedoman pelaksanaan keperanatan nukliran. Maka jawabannya adalah C. Pada opsi C adalah jawaban yang tepat karena beberapa uraian yang disebutkan adalah itu termasuk kode etik jabatan fungsional peranatan nuklir. Nomor 3, salah satu kegiatan yang bersifat kuratif dalam bidang keperanatan nukliran yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi perangkat nuklir ke kondisi operasi semula dan memenuhi spesifikasi merupakan kegiatan A. Instalasi, B. Kalibrasi, C. Melakukan pengkajian teknik, D. Memperbaiki perangkat nuklir, atau E. Menentukan standar perangkat nuklir. Maka jawabannya adalah D. Pada pembahasannya, yaitu kegiatan memperbaiki perangkat nuklir adalah kegiatan yang bersifat kuratif dalam bidang keperanatan nukliran yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi perangkat nuklir ke kondisi operasi semula dan memenuhi spesifikasi. Lanjut, nomor 4. Pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi kecelakaan
sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya radiasi merupakan bagian dari A. Kedaruratan nuklir, B. Keperanatan nukliran, C. Keamanan sumber radioaktif, D. Keselamatan nuklir, atau E. Kerugian nuklir. Maka jawabannya adalah D. Nah, opsi D adalah jawaban yang tepat karena hal-hal demikian termasuk dalam keselamatan nuklir. Untuk opsi A itu lebih kepada keadaan bahaya akibat dari lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir. Kemudian opsi B itu tentang kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemanfaatan iptek. Lalu opsi C yaitu tindakan untuk mencegah akses tidak sah, perusakan, kehilangan, dan sebagainya. Kemudian opsi E yaitu setiap kerugian berupa kematian, cacat, cedera, dan sebagainya. Nomor 5, perangkat nuklir hasil penelitian dan pengembangan dan atau rancangan dalam skala sebenarnya yang siap diuji sebelum diproduksi merupakan A. Prototipe perangkat nuklir, B. Isotype perangkat nuklir, C. Radiasi pengion, D. Reaktor nuklir, atau E. Reaktor non-nuklir. Maka jawabannya adalah A. Prototipe perangkat nuklir merupakan perangkat nuklir hasil penelitian dan pengembangan dan atau rancangan dalam skala sebenarnya yang siap diuji sebelum diproduksi. Nomor 6, gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang mampu mengionisasi media yang dilaluinya adalah termasuk A. Radiasi pengion, B. Reaktor nuklir, C. Reaktor non-nuklir, D. Instalasi nuklir dan non-nuklir, atau E. Akselerator. Maka jawabannya adalah A. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya itu mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Oke, nomor 7. Dalam waktu 1 tahun, Peranata Nuklir wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, pemanfaatan iptek nuklir, pengelolaan perangkat nuklir, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit. Target angka kredit untuk Peranata Nuklir kategori keterampilan adalah A. 5 untuk Peranata Nuklir pelaksana atau terampil, B. 12,5 untuk Peranata Nuklir pertama, C. 25 untuk Peranata Nuklir muda, D. 37,5 untuk Peranata Nuklir madya, atau E. 50 untuk Peranata Nuklir utama. Maka jawabannya adalah A. Target angka kredit untuk Peranata Nuklir kategori keterampilan yaitu 1. 5 untuk Peranata Nuklir pelaksana atau terampil, kemudian 12,5 untuk Peranata Nuklir pelaksana lanjutan atau mahir, dan 25 untuk Peranata Nuklir penyalia. Nomor 8, Pak Bambang memiliki jabatan sebagai Peranata Nuklir ahli muda kategori keahlian yang memiliki angka kredit 300. Dengan angka kredit tersebut, maka Pak Bambang berpangkat sebagai penata tingkat 1. Apabila selama periode kepangkatan Pak Budi meraih tambahan 200 angka kredit, maka beliau dapat mengikuti uji kompetensi dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi A. Peranata Nuklir ahli madya, pangkat pembina, B. Peranata Nuklir ahli madya, pangkat pembina tingkat 1, C. Peranata Nuklir ahli madya, pangkat pembina utama, D. Peranata Nuklir ahli utama, pangkat pembina utama madya, atau E. Tetap sebagai Peranata Nuklir ahli muda, pangkat penata tingkat 1. Maka jawabannya adalah A. Pada pembahasan, yaitu angka kredit Pak Bambang sebelumnya adalah 300 dan bertambah 200 menjadi 500. Maka posisi yang tepat adalah jawaban A. Untuk posisi pada opsi B itu bisa diraih jika angka kredit mencapai atau lebih dari 550.
Kemudian posisi pada opsi C itu bisa diraih jika angka kredit mencapai atau lebih dari 700. Lalu posisi pada opsi D bisa diraih jika angka kredit mencapai atau lebih dari 850. Dan kemudian posisi pada opsi E itu bisa diraih jika angka kredit mencapai atau lebih dari 300. Lanjut nomor 9. Apabila kehadiran peralatan nuklir di dalam sebuah seminar sekaligus sebagai bagian dari delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan A. Penghargaan, B. Pujian, C. Sertifikat, D. Angka kredit, atau E. SK telah mengikuti seminar. Maka jawabannya adalah D. Jika seorang peralatan nuklir mengikuti seminar, lokakarya, atau sejenisnya sekaligus sebagai bagian dari delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan angka kredit. Nomor 10. Dalam pemberitaan media online CNN tentang oknum penyimpan radioaktif di kawasan perumahan Tangsel, ternyata oknum tersebut adalah staf biasa tanpa jabatan struktural yang memasuki masa purna bakti. Kepala Batan, Anhar Riza Antariksawan, mengatakan bahwa institusi tidak pernah mengizinkan pegawainya menyimpan atau memiliki zat radioaktif secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, kasus ini menunggu keputusan dari pihak A. Pimpinan Batan, B. LIPI, C. Kemenpan RB, D. Kemenkumham, atau E. Kepolisian. Maka jawabannya adalah E, yaitu pada media online CNN memberitakan tentang oknum penyimpan radioaktif merupakan salah satu staf di Batan yang memasuki masa purna bakti tahun 2020. Penentuan status yang bersangkutan di mata hukum masih menunggu putusan dari pihak kepolisian. Oke, nomor 11. Pada rapat evaluasi penilaian Dupak Jafung Peralatan Nuklir Sebatan di Kantor Pusat Batan tahun 2019, diharapkan untuk selalu A. Meningkatkan etos kerja dan terus berkarya dalam koridor nilai luhur kode etik keperawatan nukliran. B. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder di lingkungan kerja Batan. C. Menyatukan semua pendapat untuk tujuan yang lebih baik. D. Merupakan rapat evaluasi tahunan sebagai formalitas institusi. Atau E. Mengenal lebih dalam rekan kerja dalam bidang keperawatan nukliran. Maka jawabannya adalah A. Dalam rapat evaluasi tersebut, Jafung Peralatan Nuklir diharapkan untuk meningkatkan etos kerja dan terus berkarya dalam koridor nilai-nilai luhur kode etik keperawatan nukliran agar peralatan nuklir menjadi fungsional yang handal dan unggul. Nomor 12. Salah satu bagian instalasi untuk memisahkan uranium dari material mentah dilakukan di A. Instalasi radiometalurgi atau IRM, B. Instalasi elemen bakar eksperimental atau IEBE, C. Instalasi reaktor dan non-reaktor, D. Instalasi bahan bakar nuklir, atau E. Opsi A dan B benar. Maka jawabannya adalah B. Instalasi untuk memisahkan uranium dari material mentah dilakukan di instalasi elemen bakar eksperimental atau IEBE, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Nomor 13. Zat radioaktif yang ditemukan dalam kawasan perumahan Batan Indah, Tangsel baru-baru ini adalah A. Uranium, B. Cesium, C. Thorium, D. Strontium, atau E. Helium. Maka jawabannya adalah B. Opsi B adalah pilihan yang benar. Pada beberapa media online dan surat kabar, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan telah menyerahkan penuntasan kasus penemuan zat radioaktif cesium atau CS-137 ilegal di rumah salah satu pegawai Batan ke pihak kepolisian. Oke, nomor 14.
Berdasarkan beberapa berita tentang zat radioaktif yang ditemukan di perumahan Batan Indah, Tangsel, maka hal ini mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Selanjutnya, Bapeten akan melakukan pemasangan A. Fixed Temperature Detector atau FTD, B. Detektor radiasi khusus nuklir dan non-nuklir, C. Detektor radiasi berupa Radiation Data Monitoring System atau RDMS, D. Detektor radiasi sinar alfa, beta, dan gamma, atau E. Detektor panas atau Heat Detector atau SD. Maka jawabannya adalah C. Pada pembahasannya, yaitu dengan adanya kejadian tersebut, maka selanjutnya Bapeten berencana memasang 126 detektor radiasi berupa Radiation Data Monitoring System atau RDMS. Lanjut, nomor 15. Nuklir merupakan energi luar biasa yang dihasilkan dari segala upaya yang memaksa proton dan neutron untuk terpecah atau bergabung. Energi ini merupakan energi yang dibebaskan dalam reaksi nuklir baik fisi, fusi, ataupun dari peluruhan radioaktif. Dalam fisika dan kimia nuklir, yang dimaksud dengan reaksi fisi adalah A. Reaksi utama dengan energi dan sinar yang tidak terlalu signifikan, B. Reaksi yang hanya menghasilkan energi yang tidak terlalu besar, C. Reaksi yang tidak menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma, D. Reaksi nuklir saat nukleus atom menyatu dari bagian-bagian yang kecil dan menghasilkan foton serta neutron bebas. Atau E. Reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang menghasilkan foton dan neutron bebas. Maka jawabannya adalah E. Pembahasannya itu, reaksi fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang menghasilkan foton dan neutron bebas, bisa dalam bentuk sinar gamma dan melepaskan energi yang sangat besar. Baik, itu tadi 15 soal SKB, seleksi kemampuan bidang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi gambaran bagi teman-teman semua. Tetap stay dan mendengarkan di channel Guru Sains ya teman-teman, dan juga terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.